Semua sehat, diberkati Tuhan. Ya. Baik, puji Tuhan, pagi hari ini saya bersyukur dengan Bapak Ibu tempat ini, Pak Tony. Terima kasih Ibu dan seluruh tim pengembalaan di PPLS Deputi. Hari ini kita mau membaca bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-25. Karena tahun ini pemimpin kita memperoleh tuntunan Tuhan untuk kita diproses Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Lalu mulai Januari Tuhan menuntun saya untuk menopang visi yang Tuhan berikan kepada pemimpin. Saya mulai mempelajari mulai dari kitab Matius. Jadi sepanjang tahun ini saya akan berkhotbah dari Injil Matius tentang bagaimana supaya kita makin menjadi serupa dengan Kristus. Karena dalam Injil-Injil itu terdapat ajaran-ajaran yang Yesus ajarkan yang membuat kita bisa makin serupa dengan Kristus. Ya, Matius pasal ke-6 mulai ayat ke-25. Kalau sudah dapat boleh dibaca dari Alkitab, kalau belum kita akan baca di layar sudah kita sediakan. Kita akan baca, siap ya? 1, 3. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung-burung itu? Ya, Tuhan ingin ingatkan adik-adik ini, kita tidak boleh khawatir akan hidup yang dimakan, yang diminum, tubuh tidak boleh khawatir. Lanjut yang berikutnya, 1, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 31, 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kekhawatiran sendiri. Kesusahan sehari cukuplah. Ya. Ayat-ayat ini mungkin tidak asing bagi kita. Hal kekhawatiran mungkin sudah puluhan kali kita baca, kita dengar. Ya, sebagaimana kalau ibu bapak naik kereta api, biasanya pertama-tama begitu kereta menjelang diberangkatkan, dijelaskan dulu bahwa Bapak Ibu yang terhormat, kereta api Lodaya ini akan menuju Jogja, menuju Solo dengan beberapa tempat yang disinggahi. Ya, kemudian disebutkan peraturan-peraturan di sepanjang kereta, bahwa jika didapati seseorang merokok di dalam kereta, maka akan diturunkan di stasiun terdekat. Itu peraturan-peraturan waktu berada di kereta. Waktu kita naik pesawat, kita juga akan diberitahu oleh kru yang ada di pesawat bahwa pesawat ini akan menerbangkan kita menuju ke kota ini. Dan peraturan-peraturan juga dijelaskan. Salah satunya adalah tidak boleh merokok. Ya, makanya begitu orang mulai masuk ke pesawat lalu didapati merokok, maka diusir dari pesawat dan tidak boleh naik pesawat ini. Ya. Mirip-mirip seperti ini, saya sebagai salah satu kru yang hari ini melayani. Ya, lewat Matius pasal 6 mulai ayat 25 tadi, saya ingin memberitahukan bahwa Tuhan ingin mengajarkan sesuatu. Begitu kita menjadi orang percaya, kita masuk sebagai warga kerajaan Allah, Tuhan ingin memberitahukan bahwa di dalam kerajaan Allah,
Semua yang dikhawatirkan dunia, semua yang dibutuhkan dunia, itu Tuhan mengadakannya secara ajaib sehingga semua orang yang menjadi warga kerajaan Allah akan mendapatkan semuanya itu sebagai sebuah tambahan. Jika bisa mengalahkan rasa khawatir yang seringkali mengganggu di dalam hidup orang percaya. Ya, jadi semua kehidupan kita akan terjamin menurut hukum kerajaan Allah jika kita tidak khawatir akan makanan dan minuman, tidak khawatir akan pakaian, dan tidak khawatir akan masa depan. Kenapa? Karena kekhawatiran ini sesuatu yang membahayakan. Mari baca sama-sama ayat ini. 1, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kalau kita khawatir, firman Tuhan mengingatkan kita, ribuan tahun yang lampau, Tuhan sudah mengingatkan, dengan khawatir, maka tulang bisa keropos. Dan waktu tulang keropos, maka kita bisa bungkuk. Waktu kita khawatir, maka pencernaan tidak sehat, dan akhirnya sakit mah. Waktu kita khawatir, juga bisa menyebabkan pikiran bisa keruh. Baca ayat ini sama-sama. 1, 3. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikian orang benar yang khawatir. Orang benar, orang Kristen, pelayan Tuhan, tetapi jika khawatir, maka sumbernya, pikirannya akan menjadi keruh. Oleh karena itu saya ingatkan lagi tadi bahwa bagian ini tadi, Tuhan ingin mengajarkan kita supaya jangan khawatir. Ya. Matius waktu menulis kitabnya, kalau Bapak Ibu melihat Alkitab kita di Perjanjian Baru itu kan susunannya begini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau dari si kurun waktu penulisan, sebenarnya yang ditulis dulu itu kitab Markus yang ditulis. Tapi kenapa ditaruh kitab Matius paling depan? Karena kitab ini adalah kitab yang lama ditunggu orang Yahudi. Dan Matius ingin menjelaskan kepada orang Yahudi bahwa pasal 1 itu menjelaskan siapakah Yesus. Pasal 2 menjelaskan bagaimana dia lahir. Pasal 3 menjelaskan bagaimana Yohanes mempersiapkan kelahirannya. Pasal 4 Mesias itu menang atas pencobaan. Mulai pasal 5 itu membicarakan peraturan-peraturan dalam kerajaan Allah. Dan pasal 6 salah satu peraturannya adalah tidak boleh khawatir. Peraturannya. Sederhana peraturannya kelihatannya. Kenapa? Karena ini bisa merusak semuanya. Jadi kekhawatiran, kalau kita terus biarkan, berubah menjadi ketakutan. Waktu kita takut, bisa menghalalkan segala cara. Contoh Saul, karena takut kepada bangsa yang akan menyerangnya, timbul ketakutan. Pada waktu dia ketakutan, dia melakukan kebodohan. Dan korbannya adalah seluruh bangsa Israel. Oleh karena itu Tuhan mau supaya orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah, pertama-tama begitu ada sedikit saja benih kekhawatiran, maka harus dipatahkan dan diselesaikan. Amin. Dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena ini sangat berbahaya. Karena pada waktu kita semua Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, Yohanes 1:12 dikatakan bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan maka diberi kuasa menjadi anak Allah. Pertanyaannya begini, sejak kita menjadi anak Allah, apakah betul kita ini sudah menerima pemeliharaan seperti orang kerajaan Allah? Saya ulangi, semenjak kita menjadi anak Allah, apakah kita sudah mengalami pemeliharaan seperti orang kerajaan Allah? Tahun 85 atau 86 gitu di Jogja, ada seorang ibu dengan anaknya seorang gelandangan, dia biasa tidur di depan ember di Jogja. Lalu ibu itu sakit, waktu dibawa ke rumah sakit ibu itu meninggal, dan meninggalkan anak kecil. Lalu karena keluarga ini iba, maka anak kecil itu diadopsi menjadi anak angkat, dan resmi diadopsi di pengadilan. Ya, lalu mulailah tinggal menjadi satu dengan orang tua angkatnya ini. Diberi kamar tersendiri, diberi tempat yang enak, nyaman, kasur yang bersih. Lalu setelah seminggu tinggal situ sebagai anak angkat, bapak ini iseng nengok di kamarnya, apakah anak angkatku ini sudah tidur atau belum. Betapa dia kaget, ternyata anaknya tidak tidur di kasur,
tetapi anaknya tidur di lantai beralaskan kardus. Lalu ngomong ketahuan ternyata sejak dia diangkat anak di keluarga ini, dia malam pertama tidak bisa tidur, malam kedua juga tidak bisa tidur, malam ketiga dia pergi ke gudang, dia cari kardus. Karena tiap hari, tiap malam dia tidur di depan emper toko dan menggunakan kardus. Sehingga anak ini sudah diadopsi menjadi anak seorang pengusaha, sudah dapat rumah yang besar, dapat kamar yang bagus, tetapi dia tetap tidur di lantai, beralaskan kardus seperti dulu pada waktu masih tidur di depan toko, di emper toko tidurnya. Nah jangan sampai kisah ini, jangan sampai mirip-mirip anak-anak Tuhan, jangan sampai ini. Sudah percaya Yesus, sudah diangkat anak Allah menjadi anak Allah, oleh Allah kita sudah seresmi, dan Roh Kudus sudah memeteraikan kita anak Allah, hanya hidup kita seperti anak gelandangan. Masih beralaskan kardus. Coba lihat sebelahnya, ini tidurnya pakai kardus, nah, lihat sebelahnya. Ya, kita harus mengalami, karena kita ini orang kerajaan Allah, amin. Oleh sebab itu, begitu ada kekhawatiran, Tuhan ingatkan bahwa kekhawatiran itu membahayakan. Kekhawatiran bisa membungkukkan, bisa membuat sakit, bisa sakit mah, bisa segala macam penyakit. Itu awalnya. Makanya Tuhan lewat Rasul Paulus mau kita punya statement seperti ini. Baca sama-sama. 1, 3. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Ulangi. 1, 3. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Katakan, amin. Kita mesti hidup tanpa khawatir. Coba dicek dulu. Sejak bangun tidur tadi, sudahkah kita mengalami kekhawatiran? Coba cek baik-baik. Begitu bangun, sudah khawatir, jangan sampai nanti mandi terlambat sampai di gereja, jangan sampai macet. Ya, sudah khawatir karena kemarin dengar berita orang tabrakan, dengar berita temannya meninggal. Ya, apalagi kalau usianya udah 60, 70 gitu kan tiap hari dengar berita teman ini meninggal, lalu timbul khawatir. Teman ini sakit ini, teman ini sakit ini, ya sakit ini mati, tumor ini mati gitu, khawatir. Ya, dan Tuhan tahu bahwa kalau kita ingin memberantas, jangan setelah jadi ketakutan. Sementara jadi benih kekhawatiran, Tuhan mau itu dihancurkan. Ya, mungkin yang belum menikah ada yang khawatir gimana nanti kalau nggak dapat jodoh dan seterusnya, Tuhan tidak mau itu. Makanya dari Matius pasal ke-6 tadi, kita akan diingatkan oleh Tuhan Yesus tentang pentingnya kita mengalahkan khawatir. Karena kita ini orang-orang kerajaan Allah, kita harus hidup menurut tata aturan kerajaan Allah. Seperti siapa yang merokok di dalam kereta, pasti diturunkan di stasiun terdekat. Siapa merokok di pesawat, ya kalau pesawat nggak bisa diturunkan di stasiun terdekat ya. Begitu masuk pesawat, kemudian dia merokok, gitu. Ya. Pesawat Garuda itu kadang-kadang begitu di Papua waktu itu terjadi. Anak kecil dititipkan pramugari supaya nanti ngikuti penerbangan. Tapi begitu pesawat menjelang jalan, lalu anak itu menangis dan pesawat itu akhirnya membatalkan penerbangannya sesaat, menunda, dan anak itu diturunkan dulu, diserahkan lagi kepada orang tuanya. Nah hari ini saya ingin beritahukan, sebagai hamba Tuhan ingin ingatkan lewat Matius 6 ayat 25 tadi bahwa kita betul-betul harus mengalahkan rasa khawatir akan makanan, akan minuman. Simak ayat yang 25 tadi, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Mungkin si miskin khawatir besok ada makanan atau tidak. Mungkin si kaya khawatir makanan ini kolesterolnya bagaimana. Makanan ini asam uratnya bagaimana. Makanan ini, non makanan ini, jadi kekhawatirannya ada. Waktu dulu masih miskin tidak punya makanan, khawatir ada makanan atau tidak. Setelah ada makanan, tetap khawatir. Makanya Tuhan ingatkan bahwa kita boleh khawatir akan makanan dan akan minuman. Jika timbul khawatir, Tuhan ingatkan, coba renungkan baik-baik. Burung di langit yang tidak pernah menabur, yang tidak pernah menuai, yang tidak pernah mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Penekanannya yang merah ini, bahwa Bapa di surga itu memberi pemeliharaan untuk semua kita. Dari kanak-kanak sampai
dewasa sampai orang tua kita terpelihara. Kita jauh lebih mulia daripada ciptaan yang lain termasuk yang burung. Ya, kita tidak boleh khawatir. Tidak boleh khawatir. Itu sebabnya solusi seluruh masalah yang dibahas sejak dari ayat 25 tadi adalah ayat yang ke-23. Kalau timbul kekhawatiran, maka solusinya adalah cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan dibereskan. Kerajaan Allah adalah urusan damai sejahtera. Begitu kita sudah dapat damai sejahtera dari Tuhan, maka kita cari kebenarannya. Kebenarannya begini, burung kan tidak menabur. Burung juga tidak menuai, tetapi Tuhan pelihara. Kebenarannya untuk orang-orang percaya adalah kita bukan burung, kita harus bekerja, kita diberi akal, diberi hikmat, diberi tangan, diberi kaki. Bahkan orang yang tidak punya dua tangan dan tidak punya kelengkapan fisik lengkap, seringkali itu sukses. Menurut data penelitian di Amerika, 30% orang kaya di Amerika itu secara fisik malah cacat. Ada orang yang duduk di kursi roda, ternyata seorang miliarder. Nah, oleh karena itu, burung yang tidak menabur, yang tidak menuai terpelihara, kalau kita mesti bekerja. Makanya Tuhan berjanji dalam Ulangan 14 ayat 29, kita baca, 1, 3, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Tuhan berjanji, Bapak Ibu kerja apa saja yang benar tapi ya, yang benar. Maka Tuhan berkati. Jangan sampai begini, aduh Pak, dulu orang Ambon, dulu beta jualan tepung terigu 1 kilo paling 15.000. Tapi kalau yang tepung terigu yang ini Pak, 1 gram 5 juta. Ya, tapi itu bukan kebenaran, jadi ujung-ujungnya masuk penjara. Ya memang jual 1 gram yang tepung ini, labanya bisa 3 juta, 1 gramnya. Tetapi ujung-ujungnya di penjara. Jadi, kalau burung tidak menabur tetap terpelihara, jangan begini, Tuhan aku juga enggak mau kerja, tapi engkau pelihara, jangan begitu. Kita harus bekerja, maka Tuhan berjanji segala pekerjaan yang kita kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Baca Tesalonika ini, 1, 3. Kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah, jadi harus bekerja. Mungkin orang berkata gini, Pak gimana kalau saya sudah usia lanjut begini dan pensiun? Orang yang sudah memasuki masa pensiun artinya begini, orang itu sudah bekerja di waktu lampau dan sudah menyiapkan masa pensiunnya. Jadi tetap bekerja, judulnya dari segi fisik, maka ini sudah mempersiapkan. Jadi tetap harus bekerja. Yang tidak bekerja tidak boleh makan, artinya puasa. Sehari, puasa 2 hari, puasa seminggu, puasa sebulan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi harus bekerja. Ya, jangan ikut-ikutan burung. Pak, burung enggak kerja dipelihara. Nah, kita kan bukan. Kita harus bekerja. Makanya Tuhan memberi sebuah pembanding. Pembandingnya adalah burung yang tidak menabur. Artinya kita harus menabur. Burung tidak menuai, kita harus menuai. Betul kan? Setiap akhir bulan kan ada tuaian di rekening, mungkin ya kerja. Setiap akhir bulan ada tuaian mungkin di tempat usaha, ya totalan udah ketahuan, itu dituai. Ya, jadi pekerjaan kita harus tetap diberkati, semuanya diberkati. Dan juga Tuhan membuat sebuah perbandingan, bahwa burung-burung di langit itu tidak mengumpulkan bekal, artinya tidak nabung. Ya, tidak punya persediaan, tidak punya tempat nyimpan semua kebutuhan hidupnya. Tetapi orang percaya tidak boleh seperti burung. Ya, perhatikanlah manajemen keuangan yang diajarkan Tuhan lewat Yusuf. Pada waktu bangsa Mesir panen, maka kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun. 1/5 itu 20%. Diserahkan kepada Firaun oleh Yusuf, ditampung di bulog-bulog untuk mengantisipasi masa kelaparan 7 tahun. Kemudian 4 bagian, 80% itu menjadi benih sebagiannya dan sebagian untuk kebutuhan hidup. Jadi kurang lebih begini manajemennya. Kalau burung-burung itu tidak menyimpan, tetapi manusia bukan burung dan manusia mesti menyimpan. Caranya menyimpan gimana Pak? Ini menurut firman tadi. Kalau kita dapat hasil dalam bisnis, kita dapat gaji dari pekerjaan kita hari demi hari, cara hidupnya mesti begini. 20% ditabung,
Katakan amin. Enggak ini, pokoknya ini firman pokoknya ya. Kemudian sebagiannya benih. Ada yang kita sebut benih berupa persepuluhan. Ya mungkin ini hanya istilah saja, saya menggunakan istilah, tapi mungkin istilah yang lain banyak lah. Kemudian juga persepuluhan. Seperti tadi kita kolekte untuk orang-orang yang lemah ekonomi kepada diakonia. Ya, kita hitung. Ya, hidup kita dari 60% pendapatan. Kalau kita hidup 60% dari penghasilan, saya pastikan saudara tidak punya utang. Ya, Pak ini hidup makin hari makin mahal. Ya, jangan ikut-ikutan makin mahalnya dunia. Ya, kalau mampunya minum kopi kapal api di rumah, jangan minum Starbucks. Jauh bedanya, sama-sama kopinya. Ya, sama-sama kopinya. Ya, setelah sampai di lambung, sama fungsinya, sama. Ya. Jadi kalau teman-teman ngajak ke Starbucks, bayar sendiri-sendiri Pak, di kantong, masukin saja kantong sini kapal api. Memang minumnya di Starbucks, tapi minta air panas saja. Ya, karena yang penting kan fotonya kan, nanti foto di Starbucks kan gitu kan, lalu diupload di Facebook kan gitu. Tapi di kantong isinya ini. Nah maksud saya bukan mengajari untuk hidup miskin, bukan, tapi maksudnya manajemen. Ya, saya sudah ketemu orang penghasilannya sedikit, tapi punya tabungan. Saya sudah ketemu orang yang ratusan juta penghasilannya, tetapi punya utang miliaran. Karena urusan manajemen tadi. Tidak ada yang ditabung sama sekali. Ya, perhatikanlah apa yang diajarkan di dalam kitab Amsal. Orang yang diberkati Tuhan lewat bisnis atau lewat apa saja, dan itu cuma dihabiskan, diboroskan, dan tidak ada yang disimpan, tidak ditabung, maka sama dengan orang bebal. Ya, makanya kita harus belajar kepada semut. Ya, baca sama-sama. 1, 3. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan, semut. Bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Semut saja itu tahu menabung. Jadi kalau anak Tuhan tidak menabung, alasannya begini, burung-burung di langit tidak memiliki lumbung, lalu kita juga enggak. Kita harus punya lumbung. Ya, tempat nabung. Nabungnya bisa berupa uang cash, ya, bisa berupa tanah, bisa berupa emas. Ya, jangan emas tulus, jangan ya, emas Iwan jangan. Itu nilainya makin tahun makin merosot, kesehatan juga makin merosot. Ya, tapi betul-betul bisa emas, nah tanah atau rumah misalnya, itu juga nilainya cukup tinggi. Ya, banyak orang Kristen di perkotaan menderita, itu gara-gara tidak pernah punya tabungan. Ada orang yang kadang-kadang ketemu saya, Pak doakan saya Pak, saya suruh umur sekian gak dapat jodoh-jodoh ini Pak. Lalu saya tanya, berapa tabunganmu? Tidak ada Bapak. Wah nanti istrimu makan apa? Apa kamu tidur bakal sekolah, koran? Itu hanya lagu dangdut. Ya, harus tidur betul-betul pakai spring bed zaman sekarang ini. Jadi kalau kamu nggak punya uang, maka Alkitab membebaskan kamu dari tanggung jawab untuk menikah. Karena menikah itu karunia. Kalau kamu tidak punya uang sama sekali, lebih baik jangan minta karunia menikah. Karena Alkitab mengatakan kasihilah istrimu. Kalau sudah menikah itu judulnya itu. Cara mengasihi itu gimana Pak? Ya kasih aja tiap hari, mau kasih duit, kasih cincin, kasih gelang, kasih uang belanja, kasih uang untuk beli bedak, ya kasih uang untuk perawatan ke salon dan seterusnya lah gitu. Itu perintahnya. Jadi orang yang tidak punya uang sama sekali, sebenarnya dia tidak boleh menerima karunia menikah. Ya, agak berat. Di sini adakah ibu-ibu yang mau dinikahi seorang pria, tetapi nafkah cari sendiri? Angkat tangan. Itu hanya ada di dalam pernikahan Islam yang namanya pernikahan mitsar. Pernikahan mitsar dalam Islam itu artinya gini, orang wanita ini kaya raya dan tidak mau sibuk dengan masalah pernikahan. Jadi pria yang dinikahinya hanya berkunjung Sabtu Minggu, nggak usah kasih uang belanja. Kalau perlu dikasih mobil oleh pihak wanita, itu namanya pernikahan mitsar. Mitsar itu berkunjung, jadi hanya dikunjungi Sabtu Minggu. Karena dia Senin sampai Jumat di perusahaannya, dan dia Sabtu Minggu di rumah. Dan waktu di rumah dia mau ada pria lain. Itu namanya pernikahan mitsar. Dan di Kristen tidak boleh. Puji Tuhan lah. Tidak boleh. Kalau boleh bahaya nih. Ya, jadi kita tidak boleh khawatir tentang makanan dan tentang minuman. Loh Pak, memang kan masa kita sudah gula darah tinggi lalu segala makanan boleh dimakan? Ya enggak juga. Yang sudah gula darahnya tinggi, cara makannya dipakai kebenaran Allah. Ya.
Jangan kalau asam uratnya tinggi, kemudian jeruan-jeruan disikat, jalan nama Yesus. Tuhan sudah menghilangkan seluruh ini. Nah, tidak bisa begitu. Kebenarannya bukan begitu. Ya. Semua makanan yang ada di bumi bukan diperintahkan untuk dimakan. Makanlah apa yang berguna, bukan apa yang lidah suka. Tapi apa yang berguna untuk tubuh. Ya. Jadi hukum kerajaan Allah yang pertama tadi adalah tidak boleh khawatir akan makanan dan akan minuman. Yang kedua adalah tidak boleh khawatir akan pakaian. Makanya ayat 25 tadi, janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Pria atau wanita tidak usah khawatir dengan masalah pakaian. Kalau ada kekhawatiran, ingatlah ayat yang ke-28. Perhatikanlah bahwa bunga bakung di ladang, itu yang tumbuh dan tanpa bekerja dan tanpa memintal, itu Tuhan mendandani sedemikian rupa. Ya, jadi lewat baju yang kita pakai hari ini itu bentuk Tuhan mendandani kita. Berapapun harga baju kita, mungkin celana kita atau sepatu kita, itu tidak usah menyebabkan kekhawatiran. Tidak usah. Karena yang jauh lebih penting lingkungan butuhkan dari kita, itu bukan masalah pakaian yang kita miliki harga berapa, bukan. Tetapi orang yang sedang berpakaian di depan saya, tingkah lakunya, perkataannya, perbuatannya, pelayanannya, seperti apa, itu lebih penting daripada pakaian itu sendiri. Ya. Pakai sepatu mahal-mahal, tapi kalau dipakai nginjek orang lain terus, ya Noldi bisa marah kan. Jadi bukan masalah pakaiannya, bukan. Ya, berapapun harga baju kita, kaos kita, atau sepatu yang kita beli, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, baik dengan sesama, kerja baik di kantor, semuanya akan menjadi baik saja, nggak usah khawatir. Ya, Salomo yang orang kaya raya bisa membeli pakaian semahal apapun. Ya, ada yang tanya gini, Pak, Salomo ini apakah dulu kan dia kaya raya, apakah betul dia pakai mobil? Kalau zaman sekarang salah satu mobil yang besar, harga mahal kan Alphard. Ya, harganya miliatan. Iya, sama. Kalau saudara membaca Alkitab, keretanya Salomo, ya, itu kalau dirupiahkan, harganya 2 miliar. Keretanya Salomo. Harganya kalau dirupiahkan, itu 2 miliar. Berarti sekelas Alphard yang keren untuk zaman modern. Jadi betul-betul Salomo. Jadi untuk pakaian, Salomo pasti juga bisa beli yang mahal. Nah, oleh karena itu kalau gara-gara pakaian, kita timbul khawatir. Ya, kadang-kadang ada orang, kan minggu lalu sudah pakai ini, masa minggu ini pakai ini lagi. Jadi akhirnya wanita itu harus punya pakaian sebanyak, ya, setahun ada 52 minggu, berarti harus ada 52. Gitu. Ya, ada kadang-kadang beberapa orang mengkhawatirkan. Ya, ada beberapa orang yang selalu mesti matching. Kalau baju ini, tas ini, sepatu ini. Ya. Prinsipnya boleh Pak, prinsipnya boleh. Yang penting dari 60% tadi. Ya. Kalau prinsipnya dari 60%, maka kita merdeka. Tetapi kalau sistemnya cuma gesek kartu kredit, nanti timbul kekhawatiran, lama-lama timbul ketakutan, lalu bisa mencuri. Ya. Jadi prinsipnya memanage keuangan adalah hiduplah dari 60%, itu kata kuncinya. Ya. Kalau kebenaran-kebenaran ayat masih susah untuk dipahami, langsung saudara ambil foto ini. Perhatikan ini. Ya, kalau hari ini saudara masih pakai baju yang bagus, harum, sepatunya bagus, itu masih harus bersyukur. Teman-teman kita di Papua beberapa di antaranya belum bisa beli baju. Ya. Sehingga pada waktu adakan sweeping, polwannya tanya begini, coba tunjukkan surat-surat kendaraan bermotor Anda. Lalu teman kita di Papua menjawab begini, maaf Ibu Polwan, Australia kah? Celana saja Satra pakai, bagaimana saya mau bawa dompet, SIM dan seterusnya. Jadi kalau saudara hari ini pakai batik yang bagus, pakai seragam yang bagus, ya pakai kaos yang bagus, itu bersyukur. Tidak usah khawatir harga kaos saya berapa, nanti reaksi teman kita di sebelah seperti apa, enggak usah khawatir. Hari ini kita berpakaian bagus, itu sudah berkat Tuhan. Ya, dan kadang-kadang dari zaman ke zaman kan terjadi sebuah perputaran. Ya, makanya kita pengkhotbah apa yang dulu pernah terjadi lagi sekarang. Contoh misalnya gini, beberapa orang kadang-kadang beli
beli pakaian ke Matahari atau kemana gitu kan malah cari yang di bagian dengkulnya sini sudah lubang dikit gitu kan. Nah ini sama dengan zaman kakek saya kalau ke sawah itu kalau di tempat pakaian ada celana yang sudah lubang-lubang itu adalah celana yang dipakai ke sawah. Saya juga gitu. Begitu celana saya mulai robek-robek, nah itu jatahnya celana ke sawah. Nah sekarang zaman itu berubah lagi. Setelah sekitar 60 tahun kemudian itu terjadi lagi. Ya. Jadi pakaian seberapapun harganya yang Tuhan sudah kasih kepada kita, kita bersyukur. Tidak usah khawatir tentang harga apa komentar orang kepada kita. Ya, ingatlah bahwa beberapa teman kita juga belum berpakaian. Ya, jadi memang ini Pak Iwan kalau pelayanan misi berarti perlu baju ke daerah sana, Pak. Ya, mungkin baju-baju jemaat yang sudah tidak dipakai tapi masih bagus gitu, ya bisa dikumpul lalu dibawa dalam pekerjaan misi ke tempat itu. Bagian terakhir, ya salah satu peraturan kerajaan Allah yang ketiga agar kita mengalahkan rasa khawatir akan apa? Akan masa depan. Dalam ayat yang ke-34 tadi dikatakan, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ya, besok enggak usah dikhawatirkan, minggu depan tidak usah dikhawatirkan, karena tidak usah dikhawatirkan pun nanti ada tahu-tahu ada yang mengkhawatirkan gitu loh. Jadi jangan sampai minggu depan sudah ada kekhawatirannya, kita tambahi dari hari ini, tambah khawatir nanti kita. Ya. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Tetapi ini jangan diterjemahkan begini, kebenarannya jangan diterjemahkan kalau gitu masa depan nggak usah dikhawatirkan, nggak usah dipikirkan, nggak boleh. Masa depan itu tidak boleh dikhawatirkan, tetapi masa depan itu harus direncanakan. Katakan direncanakan. Ya, makanya Tuhan ingin ingatkan bahwa siapa di antara kamu yang mau mendirikan sebuah menara dan tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya ya? Jadi harus direncanakan. Banyak orang kenapa masa depannya suram? Karena tidak pernah direncanakan. Beberapa orang kadang-kadang masa depan hanya sebuah nasib. Kalau nasibnya baik, jadi baik. Kalau tidak, tidak. Tidak bisa begitu. Masa depan itu perlu direncanakan. Katakan amin. Ya, walaupun mahal, ya harus direncanakan. Waktu saya kuliah program S1, di diktat saya tulisi, Tulus Raharjo STH, begitu. Ya, betul, puji Tuhan, kerja keras, wisuda juga STH. Setelah saya kuliah, berikutnya lagi saya tulisi, Tulus Raharjo MA, tulisi. Betul, jadi kenyataan juga. Direncanakan. Bahkan kuliah saya mahal. Karena saya tinggal di Ambon, harus kuliah ke Surabaya, sistem moduler seperti kuliah kita ini Pak. Ya, setiap bulan saya terbang ke Surabaya selama 2 tahun. Ya, dan itu habisnya agak banyak. Puji Tuhan 98 selesai. Karena saya backgroundnya dosen, jadi bagi saya gelar diharuskan. Kalau saya tidak punya gelar memadai, maka saya kena peraturan pemerintah tidak boleh lagi jadi dosen. Ya, waktu saya tinggal di Bondowoso, saya masih kuliah, tiap bulan mesti perjalanan darat ke Jogja selama 5 tahun untuk mendapatkan gelar doktor, ya, dan itu juga mahal, itu perlu direncanakan. Ya, teman-teman saya orang Bondowoso tanya, Pak, ngapain Pak? Kita tinggal di desa begini, lalu kenapa mesti gelar? Enggak, saya pendeta di desa, tetapi masalahnya adalah kita dosen Pak, jadi harus gelarnya S3 minimal. Kalau bisa 1, puji Tuhan, setidak-tidaknya 2 agak lumayan. Ya, mesti direncanakan. Ya. Waktu anak saya usia 2 tahun, Tuhan memberi pernyataan bahwa supaya nanti anakmu yang laki ini jadi dokter, nanti kedua juga akan jadi dokter. Ya, kalau ditanya Tuhan, ekonomi sama kedokteran, saya pilih biaya yang fakultas ekonomi, sebab lebih murah. Ya, saya sudah ngitung-ngitung kemarin anak saya sampai selesai dokter itu habisnya sekitar 700 juta. Ya, untuk sejak masuk tingkat 1 sampai lulus, sekarang udah kerja di Jogja. Ya, 700 itu kalau dibelikan R3 bisa dapat lumayan. Ya, tapi direncanakan, enggak bisa enggak. Harus direncanakan, enggak bisa digini. Nah, hari-hari ini Tuhan sedang membawa saya pelayanan ke pelosok-pelosok, baik di Papua, baik di Kalimantan Barat, atau di pedesaan-pedesaan, termasuk di daerah Cianjur, ya, pedesaan di kantong-kantong kekristenan. Banyak orang Kristen hari-hari ini menderita.
Orang-orang Kristen kantong kekristenan di Jember juga menderita, orang-orang kantong kekristenan di Jepara. Mahasiswa saya di sana ada yang gembala atas jemaat sekitar satu kampung, jadi sekitar 2.000. Ya, jemaatnya 2.000, satu kampung besar itu, ya, tapi juga miskin. Nah, saya selidiki, kenapa banyak anak Tuhan miskin? Ternyata begini, mereka hidupnya tidak dalam perencanaan. Kenapa orang-orang desa itu punya rumah dan tanahnya cuma seluas rumah dan halaman? Sejarahnya begini, ini waktu-waktu lampau. Beberapa orang di antara anak-anak Tuhan hidupnya tidak pernah ditata, tidak pernah direncanakan. Punya tanah di sebelah kanan, punya tanah sebelah kiri, dan punya tanah di belakang. Begitu anaknya kuliah, jual tanah yang di sebelah kiri. Anak kedua kuliah, jual tanah sebelah kanan. Anak ketiga kuliah, jual tanah sebelah belakang, bagian belakang, dan akhirnya tinggal rumah beserta tanah seluas rumah. Waktu kemarin saya seminar keuangan di Jawa Tengah, saya mulai ajarkan kepada mereka, pada waktu Anda punya anak dan bermaksud menguliahkan ke Jogja, maka saya ajari supaya waktu anak itu masuk SMP, tanamlah pohon sengon 100 buah, 100 pohon. Biji benih dari pohon sengon itu harganya Rp2.000. Ya, 5 tahun bisa panen. Satu pohon di Jawa Tengah itu 750 sampai 800 satu pohon. Berarti kalau nanam 100 itu bisa 17 juta 5 tahun ke depan. Ya, sebelah kanan tanam juga. 5 tahun ke depan 75. Bagian belakang tanam juga 500 pohon. Panennya 5 tahun ke depan sekitar 375. Jadi total bisa 500 miliar 5 tahun lagi. Jadi kalau punya anak 3 selesai. Ya, ini perlu direncanakan. Apalagi di gereja Isa Al-Masih di Temanggung yang saya layani kemarin, 1 kilo sebelah kiri itu ada pabrik triplek. Karena kayu sengon dipakai bahan baku untuk bahan triplek ini. Lalu saya tanya, siapa pemiliknya? Bisa kita, oh itu jemaat Pak Pujiton. Nah kalau gitu, nanti waktu kita seminar yang berikutnya, saya akan ketemu, bicara dengan beliau, gimana caranya orang-orang Kristen di Kabupaten Temanggung itu diajari, dimotivasi, didampingi untuk nanam pohon sengon. Jangan lagi jual tanahnya. Ya, makanya orang-orang Kristen di kantong-kantong Kristen hari-hari ini miskin. Beberapa orang Papua sudah mu'alaf, beberapa orang NTT sudah mu'alaf, beberapa orang di Jepara sudah, dan di Jawa Timur beberapa kampung Kristen pengedar narkoba. Gara-gara kemiskinan, masa depannya tidak pernah direncanakan. Karena salah dengar khotbah, tidak usah khawatir akan hari esok, katanya begitu kan. Ya, tetap tidak boleh khawatir, tapi bukan berarti ditelantarkan. Penyebab kemiskinan di Papua di pedesaan adalah babi. Katakan babi. Tengok sebelahnya, bukan kamu. Penyebab kemiskinan di Papua pedesaan. Saya sudah keliling ke kota-kota besar di Papua, tetapi saya mulai tahun kemarin saya fokus ke pedesaan. Karena yang berbahaya pedesaan, ini yang akan pada mu'alaf. Itu di pedesaan gara-gara kemiskinan. Penyebab kemiskinan di pedesaan di Papua adalah babi. Ya, kenapa? Karena orang Papua itu punya kebiasaan pesta, dalam pesta mesti babi seekor gini. Babi seekor ini, kalau hari-hari begini, Pak Iwan, itu harganya 10 juta. Kalau Desember, harganya 30 juta. Ya, coba bayangkan, kalau Pak Joni bikin ucapan syukur, karena gembala dan punya relasi banyak, mesti 20 ekor, Pak. Kalau 1 ekor 10 juta, berarti sediakan uang berapa? 200. Kalau pestanya Desember, per ekor 30 juta. Butuh berapa? 600. Kalau pestanya 31 Desember tahun baru, harga babi di Papua pedesaan gunung 50 juta. Kalau 20 ekor, 1 miliar. Artinya apa? Orang Papua pedesaan miskin gara-gara nabung bertahun-tahun hanya untuk beli 5 ekor, beli 20 ekor babi. Habis untuk sehari. Ya. Dan kenapa pertanian di pedesaan Papua itu tidak bisa maju? Oleh karena, sebagaimana orang Jawa di kampung piara ayam kampung yang liar begitu saja, di Papua semua orang Papua pedesaan juga piara babi secara liar. Sehingga tidak bisa cocok tanam. Pemerintah ajarkan pertanian yang luar biasa untuk orang Papua, tapi orang Papua tidak bisa bertani. Kenapa? Karena ada babi. Dipagar dong Pak supaya babi zaman sekarang udah pinter. Ya kalau orang suka sekolah studi lanjut, babi juga begitu. Ya,
Jadi babi di Papua itu besar-besar. Kalau pagarnya cuma bambu, goyang-goyang gini, coba tembok saja juga nggak kuat. Karena tembok di Papua kan semennya dikit. Kan Papua itu semen mahal. Jadi babi zaman sekarang bunting 3 ekor berjajar lalu goyang-goyang tembok gitu. Jebol juga. Gimana kalau misalnya babinya kita bunuh, kita panah? Ya bahaya juga. Misalnya Noldi misalnya punya babi. Ya, makan ladang saya. Lalu saya tembak babinya. Ya, ladang saya kalau panen hasilnya 10 juta. Karena dimakan babinya Noldi, lalu babinya saya panah mati. Lalu Noldi datang ke rumah dengan kepala suku, minta ganti rugi. Harga babinya tadi berapa? 10 juta. Panen saya berapa? 10 juta. Tapi Noldi cara ngitungnya gini, Bapak, babi saya ini sedang bunting, Bapak. Dan punting susunya ada 10, Bapak. Ini biasa beranak 10. Berarti Bapak telah membunuh 11 babi saya. 11 babi. Per ekor berapa tadi? 10. Berarti berapa? 110 juta. Panennya berapa? 10 juta. Tombok berapa? 100 juta. Jadi kalau tidak mau cari mati, jangan bertani di Papua. Karena kalau bertani kita bisa bangkrut. Makanya waktu November kemarin kami ajari orang Papua bagaimana beternak babi tapi dikandangkan. Dan murid yang saya bawa, Darmawan, dia dokter hewan yang sukses, dan dia peternak babi yang sukses di Madiun, dan kita berikan pelatihan-pelatihan. Supaya babi-babi di Papua mesti dikandangkan. Kalau tidak, maka harganya murah, pertumbuhannya lambat, pertanian tidak bisa jalan. Akhirnya, orang Buton yang hanya nanam sayuran kangkung di Papua lebih kaya daripada orang Kristen. Ya. Orang-orang Makassar yang datang jualan sayur saja lebih kaya. Orang-orang Jawa yang jualan bakso saja lebih kaya dari orang Papua asli. Makanya waktu seminar saya sampaikan, ya, orang Jawa ke sini jualan bakso bisa beli tanah. Sementara orang Papua jual tanah untuk beli bakso. Wah, ini ngeri. Aduh ya, makanya hari ini kita masih ingat ajaran yang Tuhan sampaikan ini. Ya, betul-betul kita harus mengalahkan rasa khawatir. Jangan khawatir akan makanan, akan minuman, akan pakaian, akan masa depan. Ya, kalau kita hidup sebagai anak kerajaan Allah, semuanya ditambahkan kok. Yang penting kata kuncinya di sini. Seluruh pemeliharaan Tuhan itu lewat pekerjaan kita. Makanya waktu kerja, kerjalah sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan. Jangan kerja sembrono. Ya, jangan kerja datang terlambat, pulang duluan. Jangan. Kita orang Kristen bekerja sama mutunya dengan pelayanan kepada Tuhan. Harus bekerja. Setelah bekerja baik, jangan lupa manajemennya. 20 ditabung, 20 benih, 60% hidup. Kalau ini diatur dengan baik, maka betul-betul kita akan hidup tanpa kekhawatiran. Pemain musik kembali. Nanti siapkan lagu yang janjimu seperti fajar pagi hari. Baca ayat ini sama-sama. 1, 3. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Amin. Mulai hari ini jangan ada yang dikhawatirkan sama sekali. Sebab Tuhan akan memelihara kita seperti Dia memelihara burung di udara. Seperti Dia memelihara bunga bakung. Seperti semua yang lainnya. Maka Dia akan melakukannya bagi kita. Sebab kita jauh lebih daripada bunga bakung.